Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sampai detik ini Allah Bapa di sorga tetap menyatakan kasih setianya, penjagaan pemeliharaannya sempurna dalam kehidupan kita. Dan selalu yang menjadi doa saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saudaraku untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Ya Bapa yang mulia, hamba-Mu ini hanyalah alat. Hamba mohon
belas kasihan Bapa di sorga mengurapi hamba, menaruh setiap perkataan kebenaran itu di dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang benar-benar seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Lukas 11. Kita akan baca ayatnya yang ke-23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata kita percaya kepada Kristus, itu artinya kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Kalau kita hanya berkata kita percaya kepada Kristus, tetapi kita tidak tinggal tetap di dalam Kristus, itu artinya kita tidak bersama Kristus, saudaraku. Tuhan Yesus katakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Oleh sebab itu, mari kita periksa hidup kita. Kita periksa diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita masih tetap bersama dengan Kristus atau tidak? Nah, kita harus mengerti bersama dengan Kristus artinya kita hidup menuruti atau mengikuti cara hidupnya Kristus. Kalau kita tidak mengikuti cara hidupnya Kristus, itu artinya kita melawan Kristus. Melawan Kristus sama dengan memberontak kepada Allah Bapa di sorga. Karena hidup Kristus itu adalah hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka kita harus mengikuti hidupnya. Tidak boleh berbeda, saudaraku. Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa jika kita tidak hidup sama seperti Kristus hidup, maka kita bukan anak-anak Allah Bapa di sorga. Karena standar hidup anak-anak Allah Bapa di sorga itu adalah hidupnya Kristus. Sekali lagi saya ulang, standar hidup anak-anak Allah Bapa di sorga itu adalah hidupnya Kristus. Jadi kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus katakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, maka mari kita periksa diri kita saat ini. Jangan-jangan cara hidup kita saat ini menunjukkan bahwa kita sedang tidak bersama-sama dengan Kristus. Atau dengan kata lain, kita sedang melawan Kristus. Di sini kita harus mengerti, bersama dengan Kristus itu artinya kita harus hidup sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Kita harus hidup dalam ketaatan kepada Bapa di sorga sama seperti Kristus taat. Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau saat ini kita periksa hidup kita, lalu kita temukan ternyata kita belum hidup sepikiran, seperasaan dengan Kristus, kita belum hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka itu artinya kita sedang memberontak kepada Allah, saudaraku. Memberontak kepada Allah berarti kita memilih untuk menjadi sekutunya iblis. Dan kita harus tahu, iblis itu memberontak kepada Allah sampai detik ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa sampai saat ini iblis juga sedang berusaha keras untuk menjerat sebanyak mungkin orang percaya atau anak-anak Tuhan supaya masuk di dalam perangkapnya, saudaraku. Lalu kalau orang-orang percaya sudah terperangkap, maka cara hidupnya akan berubah.
sudah tidak lagi hidup seperti anak-anak kerajaan Allah, sudah tidak lagi hidup seperti anak-anak terang, tetapi sudah hidup menjadi anak-anak kegelapan, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus sadar, firman Tuhan sendiri mengingatkan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 kalau kita baca, firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita semua harus sadar bahwa sampai detik ini, saudaraku, iblis tetap berjuang, bekerja keras supaya dapat menyeret sebanyak mungkin orang percaya masuk ke dalam perangkap kegelapan. Jadi kalau hidup sebagai anak-anak Allah kita tidak menyadari akan hal ini, kita berpikir hidup sama seperti dunia itu wajar-wajar saja, ya, karena kita masih ada di dunia ini. Padahal kita tahu firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi cara hidup kita masih sama dengan dunia. Artinya tanpa kita sadari kita sudah terjerat di dalam perangkap kuasa kegelapan. Dan cara hidup seperti itulah yang firman Tuhan gambarkan, hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi mari kita sadar akan hal ini, saudaraku. Sadar sebelum terlambat. Jangan sampai saat ini ternyata kita sedang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ciri-cirinya apa? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Filipi pasal yang ketiga, kita baca mulai ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itulah kenapa tadi saya katakan, bersama dengan Kristus berarti kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka pikiran kita akan lebih banyak tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dan firman Tuhan gambarkan kehidupan seperti ini adalah hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita bahwa jangan sampai kita tertipu lagi. Karena kalau kita tertipu lagi, maka kita akan ikut bersama-sama dengan iblis terbuang ke dalam kebinasaan kekal, terbuang ke dalam api neraka. Jadi kita harus ingat, orang yang akan diselamatkan di dalam Kristus adalah orang yang tetap bersama-sama dengan Kristus sampai akhir hidupnya, ditemukan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi jika tidak, jika kita hidup tidak sama seperti Kristus, itu artinya kita melawan Kristus. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Kalau kita melawan Kristus, Matius 25 ayat 41 firman Tuhan katakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi sekali lagi saudaraku, mari kita periksa hidup kita, lalu kita berubah. Kita mau kembali kepada Kristus, hidup melekat dengan Kristus, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kita bisa diterima di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh ya Tuhan, bahwa selama ini dari cara hidup kami
kami belum benar-benar hidup melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Dan itu artinya kami tidak tinggal tetap di dalam Kristus. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Saat ini kami mau mengambil keputusan, hidup sama seperti Kristus telah hidup, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa saja, supaya kehidupan kami pada akhirnya boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan saat ini, kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.